Selamat malam, abang, kakak, dan teman-teman semua. Hari ini saya akan mentoring untuk eh, mata kuliah analisis struktur untuk UTS. Untuk materi yang keluar adalah balok statis tak tentu dengan 3 metode. Yang pertama ada metode Clapeyron, yang kedua metode slope deflection, yang ketiga ada metode cross atau momen distribusi. Nah, buat yang besok itu akan ada 2 soal. Tapi yang udah pasti keluar ini adalah metode cross. Untuk metode Clapeyron dan subdeflectionnya antara milih atau dikasih tahu di soal. Oke, ya. Pertama yang saya akan jelaskan yaitu metode Clapeyron. Metode Clapeyron ini langkah pertamanya adalah menentukan bilangan tidak diketahui, yaitu dengan menentukan momennya. Nanti saya akan contohkan di contoh soalnya seperti apa untuk mencari bilangan tidak diketahuinya. Kemudian langkah selanjutnya ada persamaan putaran sudut. Untuk di bagian jepit, putaran sudutnya itu sama dengan 0. Maksudnya untuk persamaannya. Sedangkan untuk di hole atau sendi, dia harus bagian kiri dan kanannya harus sama dengan. Kemudian, untuk di persamaan putaran sudut ini, untuk bagian yang beban terbagi rata, rumusnya itu adalah Q kali L pangkat 3 per 24 EI. Sedangkan untuk rumus beban terpusat, untuk yang fokusnya terhadap A, P kali AB dikali L tambah B per 6 EI kali L. Nah, untuk A dan B ini dilihat dari ininya. Misalkan ini ada beban terpusat di sini. Nah, dia ada jarak ke kiri sama ada jarak ke kanan. Untuk jarak ke kiri, kita namakan saja A, dan untuk jarak ke kanan kita namakan B. Nah, sedangkan untuk yang fokusnya terhadap B, dia ini bedanya cuma di bagian tambahnya aja. Jadi kalau misal kita lagi fokusnya di A, yang ditambah itu seberangnya. Jadi yang jarak ininya. Sedangkan untuk fokusnya dari B, yang ditambahin jarak seberangnya yang A. Makanya L tambah A. Kemudian buat yang mau ini, misalnya kita lagi fokus terhadap A kan ini, UAB. Nah yang per tiganya ini adalah yang kita lagi fokuskan dia yang per 3 EI. Sedangkan untuk yang pasangannya itu per 6 EI. Kayak gini, misalnya UAB MA kali L per 3 EI. Karena kita lagi fokusnya di A. Pasangannya plus MB kali L per 6 EI. Sedangkan untuk UBA yang fokusnya lagi di B, makanya MB kali L per 3 EI. Karena fokusnya sedang ada di B. Terus plus MA kali L per 6 EI. Kemudian persamaan penyelesaian yaitu biasanya substitusi eliminasi buat pribadi diagram dan gambar diagram momen M dan L. Oke, untuk metode subdeflection, tahap langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari bilangan tidak diketahui. Bedanya dengan Clapeyron, kalau Clapeyron kan tadi kita pakainya momen kan untuk bilangan tidak diketahui. Sedangkan untuk untuk slope deflection yang kita pakai adalah putaran sudut. Nah, dia kalau dijepit itu sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari faktor kekakuan yaitu K sama dengan 2 EI per L. Nah, tapi ada ininya, jadi kekakuan ini hanya untuk member. Jadi kalau cantilever dia nggak punya kekakuan. Lanjut, langkah selanjutnya adalah FEM. Ini tuh akibat beban luar. Yang pertama, beban terbagi rata. Nah, ini buat yang beban terbagi rata ini, rumusnya buat yang fokusnya terhadap A, yang momen ininya, berarti plus plus Q kali L kuadrat dibagi 12. Sedangkan untuk fokusnya yang terhadap B, min Q kali L kuadrat per 12. Kenapa yang ini plus, kenapa yang ini minus? Karena kita menganggap M batang plus itu adalah yang berlawanan arah jarum jam. Nah, ini kan berlawanan arah jarum jam kan, makanya dia plus, sedangkan yang searah jarum jam dia negatif. Nah, buat yang beban terpusat, rumusnya itu, yang fokusnya buat rumusnya itu adalah P kali A kali B kuadrat dibagi L kuadrat.
Nah, ini juga kita tinggal lihat dari dia ini searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Karena kalau dia searah jarum jam, dia itu negatif. Kalau dia berlawanan arah jarum jam, dia positif. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan persamaan slope deflection dengan rumus FEEM ditambah 2EI per L dikali putaran sudutnya. Nah, kan ini fokusnya lagi terhadap MAB kan, makanya kita pakai FEM-nya yaitu yang AB. Nah, ini ditambah kekakuannya 2EI per L. Nah, karena kita lagi fokusnya di A kan, kalau AB ini kan fokusnya di A. Makanya yang kali 2-nya ini adalah yang A-nya putaran sudutnya. Buat yang satunya dikali B aja. Makanya min 2 putaran sudut A dikurang putaran sudut di B. Nah, buat yang fokusnya di BA, yaitu kan fokusnya terhadap B. Makanya kita lihat di sini yang min 2-nya itu yang putaran sudut di B. Bedanya cuma itu aja sih sama FEM-nya. Kemudian langkah selanjutnya itu menentukan persamaan penyelesaian, yaitu dengan join condition. Misalnya ada join di B, berarti sigma momen di B ini momen BA itu kan berarti momen sebelah kirinya B sama momen sebelah kanannya B, NBC, sama dengan 0. Nah, dari sini tuh kita dapat persamaannya. Setelah dapat persamaan, langkah selanjutnya yaitu mencari matriks pengecekan. Jadi kita tahu persamaannya sesuai dengan ininya harus sama ya, sejajar kayak gini. Nanti kita lihat yang seberangnya ini koefisiennya itu harus sama, plus minusnya juga sama. Nah, langkah selanjutnya itu mencari nilai theta dengan cara eliminasi dan substitusi, maksudnya putaran sudutnya. Terus kita langkah selanjutnya adalah tentukan momen peralihan. Jadi kan dari sini kita tadi udah dapat nilai putaran sudutnya itu kan berapa kan. Maka kita sudah bisa masukkan ke dalam eh, persamaan yang di momen sininya. Biar kita dapat nilai momennya berapa. Kemudian pribadi diagram dan langkah selanjutnya gambar diagram momen L dan L. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Ini soal yang kita gunakan untuk mentor ini adalah soal UTS tahun lalu. Soalnya seperti ini. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat grafis elastis dan permisalan momennya. Yang ini warnanya beda kenapa? Karena dia nggak sudah diketahui. Nah, ini pertama kan kita nentuin bilangan tidak di. Oh ya, ini yang pertama kita menggunakan metode slope deflection. Langkah pertama kan tadi mencari bilangan tidak diketahui. Bilangan tidak diketahuinya itu ada di theta B, di theta C, sama di theta D. Kenapa di A ini nggak ada? Karena dia itu jepit. Kalau jepit itu putaran sudutnya sama dengan 0. Nah, setelah kita udah mencari bilangan tidak diketahui, kita lanjut ke mencari faktor kekakuan. Nah, untuk faktor kekakuan, rumusnya itu kan tadi K sama dengan 2EI per L. Nah, pertama kita nyari yang di member sini, di batang sini. Kan itu berarti KAB kan, 2EI per 4, karena dia jaraknya 4, dapat 6. Kemudian di daerah sini kita cari KBC sama dengan 2EI per 6, karena jaraknya 6, sama dengan 4. Terus KCD daerah sini 2EI per 4 juga sama dengan 6. Kenapa ini enggak? Karena dia cantilever sesuai aturan yang tadi. Nah, ini dapat 6, 4 sama 6 karena kita menyamakan penyebut. Jadi ini kita dikali 24 semua. Jadi dapat hasilnya 6, 4 sama 6. Dan EI-nya itu kenapa udah nggak ada EI lagi? Karena udah kita bisa coret aja EI-nya. Lanjut mencari FEM. Nah, FEM ini kan tadi sesuai tadi rumusnya. Kalau yang ini, nih, ini rumusnya yang ini. Nah, berarti langkah pertama kita nentuin. Nah, buat FEM AB, dia kan yang ini. Karena dia eh, berlawanan arah jarum jam, makanya dia plus. Buat dia kan beban terpusat kan. Rumusnya tadi P kali A kali B kuadrat dibagi L kuadrat. Nah, ini
kita tinggal masukkan angka-angkanya. P-nya kan di sini diketahui kalau dia itu 4. Habis itu jahak A-nya kan tadi sesuai tadi, jahak A itu kan dari yang beban terpusatnya sebelah kiri, dia 2. Karena dia 4 kan, berarti kalau di sini 2, di sininya juga 2. Makanya dia 4 kali 2 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2 sama dengan 2. Nah, buat yang FEMBA-nya, kenapa dia minus? Karena dia, permisalan kita kan dia searah jarum jam, makanya dia minus. Tinggal dimasukin sama, makanya dia hasilnya min 2 ton meter. Oh ya, buat satuannya ton meter ya. Kemudian, buat di BC, dia kan ini terbagi rata kan. Dan dia yang di bagian B kan dia berlawanan arah jarum jam, makanya dia plus. Rumusnya itu kan tadi beban terbagi rata I kali L kuadrat dibagi 12. Berarti sama dengan 4 kali 6 kuadrat dibagi 12 dapat 12 ton meter. Nah, untuk di CB yang ini kan permisalan momen kita, dia kan searah jarum jam, makanya dia minus. Dapat min 4 kali 6 kuadrat dibagi 12 sama dengan min 12 ton meter. Kemudian FEMCD, dia juga di sini beban terbagi rata, maka kita pakai rumus Q kali L kuadrat per 12. Kenapa dia plus? Karena dia berlawanan arah jarum jam. Dapat hasilnya 8 ton meter. Kemudian di DC dia juga Q-nya kan dia searah jarum jam kan. Sama aja buat angkanya, tapi bedanya cuma di plus minusnya. Nah, kenapa di sini DE nggak ada? Karena dia cantilever. Lanjut kita ke persamaan slope deflection-nya. Rumusnya kan tadi MAB sama dengan FEMAB ditambah 2EI per L dikali min 2 putaran sudut di A, putaran sudut di B, tutup kurung kan. Nah, habis itu kita tinggal masukin angka-angka yang udah kita cari sebelumnya. 2 tambah 6 kali ini dapatlah. Oh ya, ini kenapa 0 kan tadi kita udah tahu kalau di putaran sudut di A itu kan dia jepit sama dengan 0 kan. Makanya nanti langsung masukin aja. Jadi dapat persamaan ini. Buat langkah selanjutnya juga begitu di BA, di BC. Jadi ini tinggal dimasukin sama nilai-nilai yang udah kita cari di sebelumnya. Setelah kita melakukan persamaan slope deflection, oh ya, buat di persamaan slope deflection, jadi kita juga tulis aja buat yang cantilevernya di MDE sama dengan momen cantilever. Nah, kenapa dia minus? Karena kan dia ke ini kan. Kalau kayak gini kan kesininya dia berlawanan arah jam-jam. Makanya min P kali L sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9 ton meter. Setelah kita mencari persamaan slope deflection, langkah selanjutnya itu persamaan penyelesaian. Nah, tadi kan yang kita bilangan tidak diketahuinya itu kan ada putaran sudut di B, putaran sudut di C, sama putaran sudut di D kan. Nah, berarti kita menggunakannya itu buat join-joinnya. Nah, pertama join di B. Berarti sigma momen di B sama dengan 0. MBA tambah MBC. Nah, ini kita pakai persamaan yang udah kita dapetin tadi. Nah, plus MBA plus MBC, berarti persamaan ini ditambah sama persamaan ini. Dapatlah persamaan baru, yaitu persamaan ini. Min 20 putaran sudut di B, min 4 putaran sudut di C sama dengan min 10. Kemudian join di C juga sama. Ini kan bagian kirinya C, ini bagian kanannya C. Masukin persamaan slope deflection-nya, dapat persamaan baru lagi. Kemudian join di D, ini juga cantilevernya kita masukin ya, jadi dapat persamaan ketiga yang baru. Habis itu setelah kita dapat 3 persamaan ini, kita bisa melakukan matriks pengecekan. Nah, ini dibuat urut ya, sesuai urutan. Min 20 putaran sudut B, min 4 putaran sudut di C. Terus ini dikosongin aja karena kita nggak ada putaran sudut di D kan buat persamaan 1. Persamaan 2-nya juga buatnya urut, persamaan 3 ini juga urut. Jadi kalau misalnya nggak ada putaran sudut di B-nya, udah dikosongin aja. Setelah kita udah kayak gini, kita buat ini. Jadi ini tuh diagonal utamanya kan.
Nah, jadi dari diagonal utama ini kita bisa lihat kalau yang di sini sama yang di sini kan ini seberangnya nih. Nah, jadi di sini tuh koefisien yang dimaksud tuh yang ininya. Hmm, ini. Nah, ini tuh harus sama nilainya. Kan ini udah sama kan, sama-sama -4. Nih buat yang ini juga di seberangnya udah sama, sama-sama -6. Berarti kalau udah sama kayak gini, berarti udah benar langkah kita. Jadi kalau udah kayak gini, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Eh, Langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai putahan sudutnya dengan cara eliminasi dan substitusi. Nah, yang pertama saya mengeliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan 2 dan persamaan 1. Eh, iya 1. Nah, setelah saya masukkan buat eliminasi, dapat persamaan baru, yaitu persamaan 4. Kemudian saya juga mengeliminasi persamaan 3 dan 4, dapatlah theta C-nya segini. Terus dari dapat theta C ini, saya melakukan substitusi. Jadi, substitusi putaran sudut C-nya ini ke persamaan pertama. Dapatlah nilai hasilnya theta B. Kemudian juga substitusi nilai putaran sudutnya ke persamaan 3, dapat theta D. Nah, setelah kita dapat nilai putaran sudutnya ini, kita masukkan ke persamaan momennya. Nah, tadi kan MA itu 2 min 6 kali putaran sudut di B kan. Kita masukin nilai putaran sudut di B-nya ini ke sini. Dapatlah MA-nya itu min 0,81. Nah, kemudian momen di B kita masukin ke persamaannya, dapatlah dia segini. Nah, kalau di B ini kan dia ada dua persamaan. Jadi kalau dua persamaannya ini kalau ditotal sama dengan 0, berarti udah benar. Kemudian di C juga sama. Dapatlah hasilnya segini. Jadi buat momennya, hasilnya itu ada buat MA-nya itu sama dengan min 0,81 ton meter, buat di MB sama dengan 7,63 ton meter, buat di MC ada 15,1 ton meter, dan buat di MD yang tadi cantilevernya itu sama dengan segini. Hmm, Untuk cara slope deflection, apakah ada yang mau ditanya? Bila tidak ada yang mau menanyakan, kita akan lanjut ke metode Clapeyron. Nah, untuk metode Clapeyron, cara pertama adalah kita mencari bilangan tidak diketahui. Kalau tadi kan subdeflection dia bilangan tidak diketahuinya menggunakan putaran sudut kan. Kalau untuk Clapeyron kita menggunakan momen. Nah, soalnya kan seperti ini. Jadi momen di A kan bisa menahan momen dan putaran sudut. Nah, buat di B, kenapa ini juga bilangan tidak diketahui? Karena dia ada sebelah kiri dan kanannya. Nah, kenapa di D ini tidak termasuk bilangan tidak diketahui? Karena kita bisa mencari nilai momennya dari si nilai P-nya ini. Jadi kita sudah mengetahui nilai momen, dia tidak termasuk bilangan tidak diketahui. Jadi bilangan tidak diketahuinya itu cuma di MA, di MB, dan di MC. Oke, nah ini nah untuk momen cantilevernya berarti tadi MD min P kali L, itu sama dengan 9 ton meter. Kemudian langkah selanjutnya untuk metode Clapeyron yaitu kita
mencari persamaan putaran sudutnya. Nah, karena di A itu tadi dia jepit kan, makanya UA sama dengan 0. Nah, kenapa ini minus buat di MA, MB-nya? Karena kan permisalan kita itu seperti ini kan. Nah, sedangkan garis elastisnya itu dia melendutnya ke bawah. Sedangkan kalau bentuk seperti ini kan harusnya dia cemberut kan bentuknya. Makanya MA dan MB-nya ini minus. Minus. Makanya MA per L, karena ini fokusnya di A, maka yang per 3-nya itu A, minus MB per L, karena yang fokusnya lagi di A itu kan, berarti yang per 3-nya, yang MA-nya kan, MB-nya makanya per 6. Terus ditambah P kali AB, ini tuh terhadap beban terpusat, ini terhadap momen-momennya, ini terhadap beban terpusat. P kali AB dikali L tambah B. Karena kan kita lagi fokusnya di A. Maka tadi kan kalau fokusnya di A, di L tambah B-nya ini yang ditambahnya pakai B karena jarak seberangnya kan. Terus dibagi 6 EI per L sama dengan 0. Terus kita masukin nilainya, dapat lah. Oh ya, ini setelah kita masukin, ini kita kali sama 6, makanya dapat ini kan, hasil ini. Nah, ini saya bagi sama 4 biar lebih sederhana aja persamaannya. Maka didapat persamaan pertama seperti ini. Nah, kemudian kita fokusnya sekarang berarti di putaran sudut di B-nya. Momen di B-nya. Nah, di B itu kan dia ada bagian kiri dan kanannya kan. Sekarang kita fokusnya lagi di B. Nah, berarti dia bagian daerah ini harus sama dengan daerah ini kan, momen ini harus sama dengan momen ini kan. Nah, karena lagi fokusnya di B, maka yang pertiganya ini masih sama kayak gini. Bedanya karena kita lagi fokusnya di B, makanya yang pertiganya itu si B-nya, yang A-nya ini 6. Nah, buat yang BC, dia kan bentukannya seperti ini ya. Nah, soalnya kan seperti ini buat daerah BC. Nah, dia kan udah sesuai nih, dia kan seperti ini bentuk momennya. Sedangkan garis elastisnya kan seperti ini, berarti udah sesuai kan cemberut. Makanya momen di B sama momen C-nya itu plus. Nah, kenapa yang beban terbagi hatanya minus? Karena dia melendutnya beda. Makanya dia negatif. Nih, di sini kita masukin. Dia ini negatif karena beda. Terus kita tinggal masuk nilai-nilainya. L itu jarak daerah BC-nya ya. Udah dapet dimasukin masih sama kayak tadi. Dapat ini kita kali sama 6, makanya dapat persamaan ini. Kemudian kita gabungkan keduanya, jadi dapatlah persamaannya ini, persamaan kedua. Nah, kemudian momen di C, yaitu berarti putaran sudut di CB sama dengan putaran sudut di CD. Karena bagian kiri dan bagian kanannya harus sama. Nah, ini juga plus minusnya sama kayak tadi. Kenapa? Nah, buat di CD, bentukannya seperti ini ya. Makanya momennya itu minus-minus, sedangkan buat beban terbagi hatanya dia plus karena udah sesuai dengan lendutannya. Sedangkan kan kalau buat momen dia harusnya cemberut seperti ini kan. Makanya dia minus-minus. Sedangkan buat beban terbagi hatanya udah benar karena dia harus melendut ke bawah. Makanya plus minusnya seperti ini. Ini. Nah, setelah kita udah ini, tinggal masukkan nilai-nilainya. Nah, di sini kan tapi buat MD kan tadi kita udah diketahui kan dia momen cantilever dapat kalau dia itu nilainya itu -9 kan. Nah, ini kita masukin ke sini. Dapatlah hasilnya buat persamaan ketiganya ini. Setelah kita dapat 3 persamaan itu, kita eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan nilai momennya. Nah, nilai momennya
Kalau saya caranya itu eliminasi pasaman satu dan 3, dapatlah pasaman baru yaitu pasaman 4. Setelah kita dapat pasaman 4, kita eliminasi pasaman 3 dan 4, dapatlah nilai MC-nya segini. Setelah kita dapat nilai MC, kita substitusi si MC ini ke pasaman 3, dapatlah nilai MB, kemudian kita substitusi MB-nya ke pasaman pertama, dapatlah nilai MA. Nah, nilai MA, MB, MC-nya ini. Nah, ini tuh hasilnya dia udah sama dengan cara si subdeflection itu, berarti kita sudah benar. Seperti itu. Untuk metode Clapeyron, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh Keisha, yaitu momen distribusi dan cara free body dan untuk gambarnya. Selamat malam, abang kakak, dan juga teman-teman semua. Sebelumnya, apakah suara saya kedengaran? Kedengar Kedengar. clear. Oke. Eh, Selanjutnya, untuk mentoring Ansruk ketiga, buat metode ketiga itu, momen distribusi. Ini tuh yang udah pasti bakal keluar di Ansruk besok. Katanya, ya, kata Bu Marceli, kemungkinan besar ini yang udah pasti keluar. Kalau yang Clapeyron sama slope deflection tadi, hmm, kemungkinan salah satunya keluar, jadi pelajari aja dua-duanya. Oke, kalau buat momen distribusi, nggak ada pemisalan. Jadi, eh, yang pertama itu langkah paling pertama, kan kalau tadi paperon sama slope deflection, kita kayak gambar dulu pemisalan momennya gimana, yang ada, eh, yang ada ininya, set gitu, atau enggak pemisalan momennya kan. Nah, kalau ini kita langsung aja ke perhitungan. Yang pertama itu faktor K. Tadi sama juga kayak yang di slope deflection. Tapi bedanya itu rumusnya buat momen distribusi itu apa ya, 4 EI per L. Tadi kan kalau slope deflection kan itu 2 EI per L. Ini 4 EI per L. Terus L-nya itu dimasukin per gambarnya itu eh per ya per jarak bentang batangnya. KAB bentangnya 4, BC 6, CD 4 gitu. Sama juga kalau tadi kan Salwa langsung apa ya samakan penyebut kan. Sama juga konsepnya kayak KPK gitu. Jadi kayak KPK 464. Tapi kalau mau gampangnya aja langsung kalikan penyebutnya aja gitu. Dapat 3 2. Nah, langkah kedua faktor K sama kayak di slope deflection ya. Beda rumus doang. Cara pengerjaannya sama, tapi beda rumus doang. Langkah kedua itu faktor distribusi. Nah, itu kita lihat dulu DF-nya. Bentar.
Bentar, saya cari soalnya dulu. Nah, ini soalnya. Ini kan, nah ini kan, ini berdasarkan faktor distribusi itu, berdasarkan join dan member. Kayak misal, di pertama itu kita fokusnya di join A, titik A. Dia punya berapa member? Member itu kayak ini nih, kayak di titik A ada berapa member? Ada satu doang, AB gitu. Kalau di B ada berapa member? Dua kan, BA sama BC gitu. Nah ini A sama dengan satu member doang, AB. Makanya dia nol. Jadi aturannya itu kalau dia satu member, DF sama dengan nol. Kalau dia dua member, bentar, bentar loh. Kan di titik A kan cuma ada satu member tuh. Salah. Maaf. Kalau satu member, maaf, bentar. Aturannya itu satu member itu DF-nya sama dengan satu. Kalau dia jepit, itu DF sama dengan nol. Lihat lagi, kan di titik A, di join A, dia punya jepit kan. Makanya AB itu DF-nya itu nol. Kemudian masuk ke titik B. Titik B ada dua member. Member AB sama BC. Nah, ini ada member BA sama BC. Rumusnya gimana? Rumusnya itu ada hubungannya sama si faktor K itu. Jadi, karena dia fokusnya kita lagi di BA, makanya KBA sama dengan, KBA per KBA plus KBC. KBA-nya dari mana? Yang ini, 3. KBC-nya yang 2, makanya dapat 3/5. Sama case-nya buat BC juga, fokusnya di BC, berarti rumusnya KBC, ini BC ya. KBC per KBC plus KBA sama dengan KBC-nya 2, KBA-nya 3, jadinya 2/5. C juga sama, jadi analisis dulu berapa member gitu. Dan analisis dia masuknya speed atau apa perletakannya gitu. Soalnya kalau dia satu member berarti DF-nya 1. Kalau dia jepit DF-nya 0. Kalau dia cantilever, ini kan di DE itu kan dia cantilever kan, batang lepas lah gitu. DF-nya itu ya karena kita nggak hitung anggaplah 0 gitu, nggak ada. Tuh. Untuk DF ada yang mau ditanyain nggak? Nah, kalau gitu saya lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga FEM, cari FEM, rumusnya sama kayak submuflection. Kalau misal dia beban terpusat, nah dia beban terpusat rumusnya ini. Kalau dia terbagi rata ya ini setengah 1/12 Q kali L kuadrat. Ini 2 ya, bukan 3. Bentar. 2, salah ini. Tapi perhitungannya bener kok. Ini buat beban terpusat, ya benar. Ini buat beban terbagi rata. Rumusnya ini. Tadi udah ada juga di catatan Sawa. Q-nya udah diketahui soal, L-nya itu panjang bentang batang tersebut. Nah, plus minusnya udah ketetapan sih. Jadi kalau yang pertama AB-nya plus, BA-nya minus gitu.
CD juga sama, dia karena dilihat lagi, itu dia masuknya masih beban terbagi rata ya. Makanya rumusnya yang terbagi rata. Sama MDE. MDE itu momen di cantilever tersebut, kita hitung juga DE. Caranya gimana? Dengan momen kan itu, eh, momen kan itu berat dikali jarak ya. Berarti beratnya itu 3, jaraknya itu 3, berarti 9 gitu. Nah, kalau misal ada kasus, misal di batangnya ada kasus dia nggak ada beban, kayak misal di B sama C itu nggak ada beban apa-apa, kosongan doang, kayak ya kosong, nggak ada beban terbagi rata, nggak ada beban terpusat. Nah, berarti FEM-nya berapa? FEM-nya itu nol semua gitu. Berarti kalau misal di B sama C, BC-nya nggak ada beban apa-apa, FEM-nya itu nol. FEMBC sama FEMCB itu nol. Jadi waktu dimasukin ke rumus, misal kalau case-nya di slope deflection, ya tinggal masukin nol. Kalau di momen distribusi masukin nol aja gitu. Oke. eh Nah, ini sekarang lanjut ke momen iterasi. Jadi kalau misal momen distribusi ini langkahnya pendek, yang susahnya di bagian, bukan susah sih, agak tricky. Soalnya kan dia banyak angka dan angkanya jelek-jelek semua. Jadi di bagian momen iterasinya yang agak agak tricky. Yang pertama itu bagian momen iterasi kita buat tabel. Bebas sih sebenarnya mau buat tabel apa bentukan kayak apa ya, kayak perurutan gitu. Tapi kayaknya lebih better tabel, lebih gampang sih. Nah, ini pertama kita bagi dulu headernya itu join member sama DF. Joinnya lihat lagi, balik lagi ke soal. Joinnya ada A, B, C, D, ya kan peletakannya. Kemudian membernya berapa? Di A cuma satu doang, AB. Di B ada dua, BA sama BC. Di C ada tiga, CB sama CD. Di D ada dua, DC sama DE. Tapi karena di cantilevernya itu kita nganggapnya dia nggak ada sih maksudnya, tapi kayak nggak digunain lah gitu. Jadi DC-nya kita anggap, di peletakan D kita anggap cuma ada satu member doang, yaitu DC. Makanya DF-nya satu. Nah, kalau udah, jangan lupa ditulis keterangan membernya A, B, B, A, B, C, seterusnya. Terus masukin DF tiap member dari yang langkah kedua, faktor distribusi. Nah, masukin semua. Kemudian di bawahnya ada FEF. FE, FEM dari langkah ketiga, dimasukin semuanya. Plus minusnya juga dimasukin. Nah, kalau udah, berarti langkah kalau udah setelah FEM, di member yang di peletakan yang sama, member dengan peletakan yang sama, kayak misal BA sama BC kan peletakannya di B kan, joinnya di B kan. Nah, itu diakumul bentar. Nah, oh ya, di eh, member dengan join yang sama, BA, BC, atau CB sama CD, DC sama DE, itu diakumulasikan. Jadi min 2 plus 12 hasilnya plus 10. Min 12 plus 8 hasilnya minus 4. Min 8, min 9 hasilnya minus 17. Jadi kayak gitu. Nah, kalau udah, sebentar. Ini saya tulis catatan di sini. Member dengan perletakan sama harus diakumulasikan. Tuh. Berarti kalau udah, kita lanjut ke bagian pertama, embol satu. Itu rumusnya, embol satu, itu rumusnya, hmm, kalau buat embol satu buat satu member ya.
Satu member itu eh, FEM dikali sama DF dikali sama minus 1. Kalau misal dia dua member, embol satu buah member. Itu sama dengan eh, apa ya? FEM misal di BABC gitu. FEM BA plus minus FEM BC dikali DF dikali minus 1. Tuh. Ini buat embol buat dua member gitu. Makanya yang pertama ini kan si eh, AB itu kan dia cuma satu member. Berarti 0 dikali sama D, enggak deh, FM 2 dikali sama 0 dikali minus 1. Hasilnya 0 kan. Nah, kemudian si yang BA sama BC kan satu join. Berarti diakumulasikan dulu. Jadinya min 2 plus 12 itu plus 10. Hasil plus 10 ini dikali sama 3 per 5. Dapat minus 6. Oh, kan rumusnya tadi harus dikali minus 1 kan. Jadinya plus 10 dikali 3 per 5 dikali minus 1 dapat minus 6. Ditaruh di bagian BA. Karena dikali sama DF-nya si BA. Kemudian si 10 ini dikali ke DF-nya BC dikali minus 1 dapat minus 4. Gitu. Sama juga buat di join C. Ada CB sama CD diakumulasikan dulu dapat minus 4. Minus 4 ini kita kalikan ke DF masing-masing member. Jadi minus 4 dikali 2 per 5 kali minus 1 dapat 8 per 5. Minus 4 dikali 3 per 5 dikali minus 1 dapat 12 per 5. Tuh. Ini juga DC sama DE juga sama diakumulasikan gitu semua. Ini buat bagian pertama. Setelah dapat bagian pertama, kita masuk ke bagian kedua. Tapi yang pertama kita harus cari MCO. MCO rumusnya setengah dikali sama kayak misal MCO di titik AB gitu kan. Berarti MCO dikali setengah dikali persilangannya gimana ya? Jadi hasil M bol 0 ini kita silang buat ke BA. Jadi yang disilang itu di istilah member yang sama lah. Kayak AB kan sama dengan BA, BC sama dengan CB, CD sama dengan DC. Jadi itu yang disilang. Jadi hasil M bol 1 dari AB disilang ke buat BA gitu. Sebentar. Setengah dikali hmm, M bol 1 buat eh, bol 1 dari BA. Ini MCO buat MCO AB tuh. Jadi ini mana yang tadi? Oh ya, kan masuknya MCO tuh. Kayak misal di member AB, dia diselangin sama BA. Si BA kan bolnya 6, min 6 dikali sama setengah min 3. Bol punya AB 0 dikali sama setengah 0 gitu. Sama juga kayak ini, BC sama CB min 4 dikali setengah min 2. Buat CB, buat BC setengah dikali CB-nya yang 8 per 5 dapat 4 per 5. Sama juga 12 per 5 kali setengah 6 per 5. 17 dikali setengah 17 per 2. Jadi yang diselangin cuma member yang sama. Kayak diputer-puter aja, maksudnya dibalik-balik aja AB, BA, BC, CB gitu. MCO udah, sekarang masuk ke bagian kedua. Nah, bagian kedua ini dia balik lagi sama kayak rumus embol. Tapi yang dikali bukan PM lagi, udah MCO. Tuh.
Nah, ini diakumulasikan dulu buat di join yang sama. B ada BA sama BC. Berarti 0 ditambah 4/5. 4/5. Min 2 ditambah 17/2. Ini 13/2 nih ini harusnya. 13/2. Terus 6/5 ditambah 0, 6/5. Kemudian lanjut ke embal 2. Itu sama juga dikali ke FEF, dikali DF, dikali -1. Sebentar. Embal 2, satu member, itu sama dengan MCO dikali DF dikali -1. Ini buat bagian kedua kalau satu member. Kalau misal dia dua member, itu sama dengan eh, akumulasi MCO plus minus MCO dikali sama DF dikali sama -1. Jadi sama rumusnya, cuma bedanya dia kalau misal dua member akumulasikan dulu baru dikali sama DF-nya. Berarti berarti karena di A-nya itu cuma ada satu member, kayak dikali ke DF-nya juga 0, dikali -1, 0 gitu. Jadi terus aja sampai bagian keempat. Nah, hasilnya itu di member di satu join yang sama, kayak BA sama BC, hasilnya itu harus sama. Bedanya di plus minus doang. Nih, BA hasilnya -7,79. Di BC 7,79. Nah, hasilnya kan sama tuh, beda plus minusnya doang. Di C, CB sama CD juga sama hasilnya, beda plus minus doang. Di D juga sama, beda plus minus doang. Yang beda cuma di A. Kenapa di A? Karena dia jepit, dia sendiri, cuma ada satu member lah. Bukan, ya dia jepit. Makanya dia sendiri gitu momennya. Buat momen iterasi ada yang mau ditanyain nggak? Kayak kalau nggak ada, lanjut ke... Nah, udah nih selesai dibuat metode momen distribusi. Udah selesai. Lanjut ke penggambaran free body. Nah ini, eh sebentar. Free body ini nih. Jadi ini rumus-rumus dasarnya. Kalau yang pertama itu pisahkan join sama member. Jadi join A baru member AB, join B baru member BC, join C member CD sama join D gitu. Kemudian digambar dulu di bagian ininya. Nah, di soal kan join AB ada beban terpusat. Join AB. Member AB ada beban terpusat. BC ada terbagi rata. CD ada terbagi rata juga. Nah, itu digambarin di pribadinya. Nih, AB ada beban terpusat, BC ada terbagi rata, CD juga terbagi rata gitu. Jadi semua apa gaya yang bekerja di membernya itu digambar di pribadi itu. Nah, setelah digambar, kemudian kita harus buat gambar momennya. Mom, ya hasil momen kan dapat tuh udah dapat perhitungan momen, didapat MA berapa, MB berapa itu kan. Nah, itu digambar sesuai arah plus minusnya. Nah, ini harusnya karena di A itu minus, makanya dia harusnya ke atas ini. Kenapa ke atas? Saya nggak tahu teorinya gimana, tapi kalau misal dia momennya itu kayak, kan ini pemisalan kita gimana ya? Kalau dia
searah jarum jam. Sebentar. Ya, kalau dia searah jarum jam itu, dia positif. Eh, searah jarum jam itu dia negatif. Kalau BA, Kalau berlawanan ya, negatif, Tris. oh ya Kalau berlawanan, berlawanan itu positif. Yang ya berlawanan, benar. Kalau dia berlawanan itu kan positif counterclockwise. kan? Ya. Ya, karena dia berlawanan kayak misal di BA. Si BA kan dapat minus 7,79 momennya negatif. Berarti karena dia negatif itu searah jarum jam, berarti si ininya diputar ke bawah gini. Kalau diputar kan dia searah jarum jam kan, makanya dia positif. Kalau di BC itu kan positif tuh 7,79. Berarti dia harusnya berlawanan arah jarum jam kan. Si B ini, daerah BC ini kalau diputar dia kalau ke bawah diputar kan dia berlawanan tuh makanya dia positif. Nah karena si A ini dapatnya buat member AB ya itu minus berarti dia harus eh, berlawanan. Kalau minus Searah. harus searah Searah. jarum jam. Ya sorry sorry. Jadi kalau minus harus searah jarum jam makanya dia naikkan ke atas gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Itu bukan bukan panahnya ke bawah ya, Tris? Yang mana? Yang tadi yang A-nya itu kan searah jarum jam. Kalau dia ke atas jadi berlawanan dong. Si AB ini ya Iya. kan dia dapat 0,85 kan minus. A minus. Kalau misal Ya. dia ke atas kan jadinya searah jarum jam kan. Set negatif. Kalau misal dia ke bawah kan jadinya positif kan karena dia berlawanan gitu. Paham nggak Mm-mm. Kak? Iya. Jadi harusnya dia ke atas. Itu hasilnya itu berdasarkan hasil perhitungan momen kita, penggambaran Oh, reaksinya eh, maksudnya. ya reaksinya gitu. Oke. Sorry. Iya, nggak apa-apa. Makasih. Oke. Ya Kak. Oke. Kalau ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kalau udah lanjut ke bagian ininya. Jadi kita tuh mau nyari reaksi si di peletakan B-nya berapa, reaksi di peletakan C-nya berapa, kayak nyari RVB, RVC, RVD gitu, sama RVA. Nah ini rumusnya. Nah ini kan misal kalau dia terbagi rata, rumusnya itu setengah QL, setengah QL. Kalau di soal kan, enggak ada yang ini terpusat duluan. Yang terpusat dulu deh. Nah ini kan terpusat. Kok bisa dia setengah P? Sebenarnya nggak fokus setengah P gitu. Tergantung sama, bentar. Nah, tergantung sama ini. Si P ini, P-nya kan 4 tuh. Berarti gampangnya kalau dia dibagi ke si A sama B, berapa yang didapat? Misal bebannya, jadi beban 4 dia dibagi ke A, B. Nilainya berdasarkan jarak. Jadi, karena si P-nya 4 dengan jaraknya itu di tengah-tengah banget kan. Kirinya 2 kanannya 2 berarti kalau sederhana aja, berarti si A-nya dapat 2 B-nya dapat 2. Tapi kalau misal dia itu P-nya itu apa ya, gak di tengah-tengah, kayak sedikit kiri atau sedikit kanan, kalau mau gampangnya, si jarak yang paling jauh dapat paling dikit, jarak paling dekat dapat paling banyak gitu. Karena kayak bebannya eh, disalurkan gitu kan. Disalurkan di bawah ke peletakan-peletakannya. Jadi peletakan paling dekat dapat beban paling banyak lah gitu istilahnya. Jadi kalau misal dia agak sedikit ke apa ya? Ke misal dia di sini nih, berarti jaraknya 1, ininya 3 gitu. Berarti si ininya dapat, si B-nya dapat 3. Kok hilang?
B. Oke, nggak jadi. Tadi mana ya? Nah, ini kan misal kalau dia itu 1 sama 3 berarti si B-nya dapat 3, sininya dapat 1. Ini bukan berdasarkan jarak ya, tapi berdasarkan sih, maksudnya nilai itu berdasarkan sih bebannya. Karena bebannya ada 4, makanya dibagi rata gitu. Nah, kayak berarti untuk beban terpusat, ada yang mau ditanyain nggak buat dapetin dua-duanya? Kayak Gimana kalau tuh, nggak ada, Tris? ya gimana? Gimana kalau mau dapetin dua-duanya? Ya ini Kak, kan dia pas banget di tengah-tengah kan, si Kalau nggak di tengah-tengah empatnya. tadi, Kalau di tengah-tengah itu, kalau nggak di misal tengah-tengah, kemarin, ya, kalau kemarin kan kuis kita tuh ada, bentar, kuis kemarin tuh ada, kuis kemarin ad, beban merata ya semua ada, nggak sih? nggak di nomor 2-nya ada beban terpusat kok. Itu dia Oh, ada di sini 12 kan, sama jarak ke sininya itu 2 meter. Ini totalnya itu 6 meter. Berarti sisanya 4 kan. Berarti si 12 ini, misal ini A, ini B. Si 12 ini otomatis beban terbanyaknya kena ke si A. Terus si B-nya dapat paling dikit. Karena dia paling dekatnya ke A gitu. Wah, bentar. Nah, kalau udah, si ini kan berarti kita nganggap setengahnya di sini. Berarti ini setengah, setengah, ya kan? Kan si bebannya ada di sini nih, si di tengah-tengah banget, enggak di tengah-tengah, di agak di pinggir kan, berarti ini dapatnya seperempat, kelihatan lagi, bentar. Ini seperempat, ini seperempat, gitu. Berarti tinggal dikali aja 12 dikali sama, eh salah, bentar. Salah, bentar, maaf. Kemarin tuh saya gak gini. Kemarin ngerjainnya gini. Maaf ya. Jadi ini misal 6 nih, 6 meter. Si P-nya 12, ini jaraknya sa 2 meter. 2 meter, ini jaraknya 4 meter kan. Berarti dibagi per section gitu. Karena dia ada 6, ininya 1/6, ininya 1/6, ininya 1/6, 1, 2, 3, 1/6, 1/6, 1, 2, 3, 4, 5, 1/6 gitu. Nah, 6 kan ada 6 bagian. Si ininya cuma dapat 2, ya kan? Berarti adanya 2/6 dikali sama 12. Berapa tuh? 12, 3, 24, 4 ya? 4. Nah, berarti karena dia kecil kan, si empatnya kecil kan. Tadi kan balik lagi, jarak terjauh dapat beban paling dikit. Makanya misal di sini A, ini B. Berarti ininya dapat 4 ton. Karena dia 12 dikurangi 4, 8. Ininya dapat 8 ton. Gitu. Paham nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Tadi super 6 dari mana, Tris?
Karena kita bagi jaraknya total semua itu kan 6 tuh. Oh, oke. Kita bagi per 1 meter lah. Jadi 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 6 kali gitu. Kalau misal dia 4 meter berarti 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 gitu. 4 kali. Oke, makasih Tris. Oke. eh Masih ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke oh ya, beban terpusat kan udah ya, berarti udah clear ya buat dapet duanya. Kalau misal dia di tengah-tengah, biasa lah ya, tinggal dibagi setengah. Kalau nggak di tengah-tengah, udah tahu kan tadi yang saya jelasin. Nah, kemudian itu kita lanjut ke si ininya, bawahnya itu. Jadi ini punya MA, ini punya MB. Karena kita lagi di bentang AB kan. Si tengahnya punya MA, bawahnya punya MB. Kenapa anak panahnya beda-beda ya? Karena saya kurang tahu, tapi kalau berdasarkan cara pengerjaan dari kemarin tuh gini, selalu ke atas, atas, atas bawah, bawah atas kemarin. Nah ini rumusnya. Jadi yang tengahnya punya MA per L, ininya punya MB per L. Tuh. Nah, ini berarti gak clear ya. Kalau MA kan 0,85, L-nya ini panjang bentangnya itu 4. Sama juga MB 7,79 per 4 gitu. Nah, ini arah anak panah yang sama-sama ke atas dijumlah, yang ke bawah dikurangi. Tuh. Jadi 2 ditambah 0,85 per 4 dikurangi 7,79 per 4. Itu buat dapat 0,265. Kalau yang bagian B jadinya, kan ini yang ke atas kan ada di 2 sama yang 7,79 per 4 kan. Berarti 2 ditambah 7,79 per 4 dikurangi sama 0,85 per 4. Dapat 3,74. Itu buat beban pusat. Jadi sama aja kalau misal udah masuk di MA sama MB, bagian anak panah baris kedua sama ketiga itu sama di semua jenis beban. Tapi yang beda tuh cuma di yang pertama aja. Kalau di terpusat kan harus dibagi rata dulu kan. Kalau di terbagi rata itu pakai rumus. Jadi setengah QL. Setengah Q-nya 4, L-nya itu ini B ke C itu 6. Dapat 12, 12. Ini juga sama, setengah QL, Q-nya 6, L-nya 4, dapat 12, 12. Untuk perhitungan anak panah kedua dan ketiga juga sama. Plus atas bawah sama bawah atas gitu. Dapat hasilnya segini. Sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak? Apa masih bingung? Oh ya, ini kenapa dia yang di D ini kenapa 3 ton? Karena ya balik lagi dari soal kan si E ini punya 3 ton. Berarti dia harus berlawanan kan? Apa ya? Reaksi reaksi lah gitu. Jadi dan, eh, udah ada perhitungannya itu kita tinggal nyari RVB, RVC, RVD sama RVA. Kalau RVA tinggal 0,265 itu dinaikin ke atas. Oh ya, kalau misal hasil penjumlahan ini minus berarti anak panahnya ke bawah ya. Ini berdasarkan penjumlahan penjumlahan anak panahnya. Kalau misal set 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 hitung-hitung oh ternyata dapatnya positif berarti anak panahnya ke atas. Kalau dia tulis aja deh. Kalau dia positif, itu anak panahnya ke atas. Kalau dia negatif, anak panahnya ke bawah. Itu. Oke, berarti RVA dari 0,265 perhitungan ini, anak panah ke atas. RVB 3,74 di 0,78. Jadi, si ini, tambah si ini, tambah dapat 14,52. Kalau dia balik lagi, kalau dia positif hasil arah panahnya ke atas, kalau dia ke bawah arah panahnya ke bawah. Kalau dia positif arah panahnya ke atas, kalau dia negatif arah panahnya ke bawah gitu.
Ini juga sama RVC didapat dari si 13,22 ini ditambah sama 13,52. Kenapa ditambah? Karena sama-sama ke atas. Kalau misal salah satunya ke bawah, anak panahnya berarti dikurangin gitu. Ini juga 7,48 didapat dari 10,48. Nah, ini kan 3T kan dia ke bawah tuh. Berarti si ini sama ini dikurang karena panah beda arah gitu. Tulis saja ya. Panah arah sama itu ditambah. Kalau panah beda arah minus gitu. Selesai, pribadi udah selesai. Sampai situ aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Untuk pribadi, kalau nggak ada, saya lanjut ke penggambaran lintang dan momen. Kalau lintang tuh gampang. Kita lihat dari hasil perhitungan yang 0,265, 3,74, 10,78, 13,22, itu yang dilihat. Oke. Nah, ini kenapa dia yang A ini kenapa dia positif? Ini kan positif ya. Itu dilihat dari ini. Jadi kita POV-nya ada berdiri, misal ya, berdiri di sini, di tengah-tengah si dua bilangan ini. Karena di kirinya udah ke atas, berarti si ininya ke bawah. Kalau dia kayak gini kan positif. Kalau dia kayak gini, ini kalau lintang ya, itu negatif. Makanya si ini ke atas ke bawah, oke berarti yang di titik A positif. Ini positif. Di titik B, dia kanannya udah ke atas nih. Berarti yang kirinya ke bawah. Berarti bawah atas masuknya minus kan. Makanya dia ini minus. Kenapa? Ini kan titik A, ini B. Ini kenapa ada bisa dia di tengah-tengah ada? Karena balik lagi, A sama B itu kan beban terpusat. Berarti si ini kenapa bisa di sini? Karena ada beban terpusat di situ. Oke, terus selanjutnya itu misal di 10,78 kirinya udah ke atas, berarti kanannya ke bawah. Berarti dia jadinya gini, positif. Maka ini positif. Ini juga dia kanannya udah ke atas, kirinya itu ke bawah, jadinya ke bawah ke atas negatif. Kayak ini negatif gitu. Seterusnya aja kayak gitu. Untuk lintang ada yang mau ditanyain nggak? Oh ya, jangan lupa skalanya ya. Ini kayaknya tadi skala 1:20, kalau nggak salah. Dua deh, dua. Nah, terus jangan lupa juga keterangan anak panahnya juga ditulis. Sama, oh ini harusnya angkanya ditulis ya, nilainya. Ini, bentar. Ini 0,265, ini 3,74, ini 10,78, ini 13,22, ini 13,52, ini berapa ya tadi? 10,48, ini, oh ini 3, ini 3. Ini buat lintang. Nah, kalau momen agak susah nih momen. Soalnya harus superposisi. Kita lihat dulu yang, nah ini. Lihat lagi yang ada beban terpusat terbagi rata. Kan AB, BC, CD-nya ada beban kan di atasnya.
Berarti ini harus kita cari dulu. Pertama bentang AB. Karena dia terpusat, makanya kita momen maksimum dulu. P dikali A kali B per L. P-nya 4, AB-nya 2 kali 2 per L, 4 TM. Nah, kemudian kita harus cari momen peralihan. Ini berdasarkan POV, jadi bebas. Ini kan bentang A, B kan. Bebas mau lihat dari A dulu, mau posisinya kita mulai dari A atau dari B gitu. Ini kalau saya di sini dari A, makanya di sini MX sama dengan MB dikurangi MA per L X plus MA. Kalau misal dia dari B, misal ini dari B, di mana? Kalau misal dia dari B, kok nggak? Kalau misal dia dari B, misal ini di B ya, berarti dia jadinya MA dikurangi MB per L X plus MB. Itu kalau misal dia dari B. Berarti MA MB-nya udah tahu dari sini lah ya. MA-nya 0,85, MB-nya 7,79. Substitusi. Nah, ini kenapa dimasukin 2? Karena dari dari titik A ini kan jaraknya 2 meter tuh ke titik pusatnya. Makanya dimasukin X sama dengan 2. Substitusi dapatlah ternyata 4,32 gitu kan. Nah, tapi hasilnya itu harus dikurangin sama si momen maksimumnya. Momen maksimumnya kan 4 tuh. M-nya didapat 4,32, dapat minus 0,32. Oke, minus berarti penggambarannya itu ke bawah. Jadi di sini, nah ini harusnya 0,32, 0,85, 7,79 gitu. Dia minus berarti penggambarannya ke bawah. 0,85 kenapa ke bawah? Ya karena dia minus juga gitu. Itu buat beban terpusat. Kalau misal terbagi rata, pertama kita cari momen maksimum dulu. Rumusnya udah gampang tuh, 1/8 Ki L pangkat 3. Masukin Ki-nya 4, L-nya 6, dapat 108 ton meter kan. Nah ini kemudian karena MC-nya lebih besar dari MB, berarti Y1 sama dengan, ini rumus ya, jadi cukup dihafal aja. Kalau MC-nya lebih besar dari MB, MB ditambah setengah dikali MC kurang MB. Masukin, didapat Y1 11,45. Tapi harus dikurangin sama momen maksimumnya. Jadi 108 kurang 104, 11,45. Dapat 96,5 yang ini. Tuh, ininya kan 15,1 ya. Kayak gitu. Terus yang di CD juga sama. Karena dia terbagi rata, momen maksimumnya 18, KL pangkat 3. Dapat momen maksimumnya 48 ton. Karena MC lebih besar dari MD, MD-nya itu kan tadi MD-nya 9. Berarti eh, rumusnya MD ditambah setengah, MC minus MD, dapat 12,5, harus dikurangi sama 48, dapat 35,95. Berarti ini, Kecepatan Tris. ah, oh iya maaf. Sorry, sorry. Dari mana Kak yang bingung? Ya tadi yang dari MD plus setengah MC, MD. Nah itu tiba-tiba. Oh ya, ya jadi ini berdasarkan hasil momen MC sama MD. Jadi si MD ini kan nilainya 9, MC itu 15,1 kan. Berarti lebih besar si MC. Kalau misal kasusnya kayak gini, berarti MD harus ditambah setengah dalam kurung MC kurangi MD. Jadi kecil nilai yang kecil ditambah setengah dikali nilai besar dikurangi si kecil gitu. Gini, jadi 9 MD itu 9 ditambah setengah dalam kurung 15,1 minus 9 dapat 12,5.
0,5. Kalau tadi yang di bentang BC, itu kan nilai MC lebih besar dari MB. MC itu eh, 15,1, MB 7,79. 7,79, terus MC sama dengan 15,1. Berarti yang balik lagi rumusnya, kecil ditambah setengah dikali besar kurangin kecil. Tuh, jadi 7,79 ditambah setengah dikali sama 15,1 dikurangi 7,79. Dapat Y1 11,45. Hasil ini harus dikurangin sama momen maksimumnya yaitu 108. Didapatlah 96,5 gitu. Sama juga sih CD ini, bentang CD. Hasilnya kan didapat 12,5, tapi harus dikurangi sama momen maksimum dulu 48. Kayak 48 dikurangi 12,05 dapat 35,95. Nah, itu dimasukin ke sini. Gitu. Nah, ini gambarnya. Oh ya, kenapa eh, ada bisa garis tengah di sini? Sedangkan di soal nggak ada keterangan dia tengah-tengahnya apa, Kak? Nah, itu tuh emang kalau momen maksimum buat terbagi rata, batang momen maksimum saja ya. Momen maksimum berada di tengah bentang. Misal di BC kan jaraknya 6 kan, berarti momen maksimum ada di 3 gitu. C sama D 4, berarti momen maksimum ada di 2 gitu. Makanya di mana ya, BC ini kan 3. Nah, ini jarak sebenarnya dari sini ke sini 3 meter, sini ke sini 3 meter, sini ke sini 2 meter, sini ke sini 2 meter. Ini berapa ya? 9 ini, kalau nggak salah. Iya. Nah, ini momen maksimum penggambaran momen ini. Ini B, ini C, ini D, ini E. Selesai sampai sini. Ada yang mau ditanyain nggak? Apakah terlalu cepat? Terus yang D ke E itu superposisinya gimana? Yang D ke E itu kan dia ini kan Kak, kosong Cantilever. kan? Iya. Iya, jadi ya langsung aja kayak penggambaran momen biasa. Oh, oke. Ini kayaknya salah deh. Ini harusnya langsung ke nol harusnya. Soalnya kalau yang di soal kuis kan kanan kiri kan Iya, cantilevernya. benar. Oh, nggak ding. Sebelah kiri doang. Enggak deh, kiri kiri aja, Iya, kiri yang aja. kanannya jepit. Iya, Oke. Berarti kalau cantilever langsung nol. Atau gimana? langsung nol. Iya, langsung ditarik biasa aja. Kalau misal ada terbagi rata sama bat terpusat ya superposisi dulu. Kalau nggak ada ya langsung aja tarik biasa aja. Oke. Makasih. Ya Kak. Ada yang mau ditanyain lagi? Oh ya, ini harusnya ada keterangan ini. Harusnya kan kita kalau dia senyum itu positif, kalau dia senyum itu kan positif. Kalau momen ya, kalau cemberut itu negatif. Berarti ini cemberut, ini senyum, ini senyum, ini cemberut, ini senyum, ini cemberut, ini senyum. Nah, harus kayak gitu. Sama keterangan skala. Oh ya, ini skala 1:20 tadi saya gambar. Nah, skalanya jangan lupa untuk keterangannya juga jangan lupa untuk gambar. Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, eh, sekian mentoring Asruk 3 malam ini.
besok gak jadi pakai cheat sheet, kata Bu Marsali gak jadi. Apa lagi ya? Itu aja sih. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain ke saya atau Salwa, bisa di chat di Line atau WhatsApp. Sekian, terima kasih. Makasih, Tris. Sama-sama, Kak.